Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan dari minggu kemarin, yaitu tugas kelima. Tugas kelima adalah orang yang bertanggung jawab dengan segala ilmu itu seyogia untuk tidak memburukkan ilmu-ilmu yang di luar keahliannya di kalangan muridnya. Seperti guru ilmu bahasa biasanya memburukkan ilmu fikih, guru ilmu fikih biasanya memburukkan ilmu hadis dan tafsir, di mana hal itu semata-mata menukil dan mendengar. Itu adalah peri keadaan orang-orang yang lemah dan tidak ada pemikiran akal padanya. Guru ilmu kalam membuat orang lari dari ilmu fikih dan ia mengatakan itu adalah cabang-cabang agama. Itu membicarakan tentang haid wanita, maka di manakah kedudukannya dibanding dengan membicarakan tentang sifat Tuhan yang maha pemurah. Ini adalah akhlak yang tercela bagi para guru. Sehingga akhlak tersebut dijauhi, bahkan orang yang bertanggung jawab dengan satu ilmu sehingga untuk melapangkan murid terhadap jalan belajar pada ilmu lain. Dan jika ia bertanggung jawab pada beberapa ilmu, maka ia sehingga untuk memelihara pertahapan dalam meningkatkan murid dari satu tingkatan ke tingkatan yang lain. Jadi tugas yang kelima adalah bertanggung jawab dengan sebagian ilmu itu sehingga untuk tidak memburukkan ilmu-ilmu yang di luar keahliannya di kalangan muridnya. Jadi mentang-mentang guru hadis, pak nyoba lagi guru lain lo oleh dalam hal guru. Tugas guru dia intinya menyatukan ajaran ilmu dulu antara hadis, antara fikih, antara sorrom apa nyatu lagi. Lo oleh nyoba lagi malah antara ilmu-ilmu lain tentang ilmu nahwu, apa munajar dua, apa guna tentang ilmu fikih, apa ajar nahwu, apa guna. Lo oleh kadang dia malah bahkan di antara ilmu-ilmu lain udah macaran bisa nyatu lagi. Udah macaran bisa membaca lagi nyatu lagi dah sambungan ilmu-ilmu lain. Bahkan andai kata satu guru bisa menguasai lain, dem macaran ngajarin murid aja bertahap ngajarin bisa nyantolongku bertahap dari ilmu riyah ke ilmu riyah bertahapannya. Jadi murid tuh oleh ilmu bener. Oleh ilmu juga bertahap. Lo kor ajar tapi ibaratnya acak-acakan jadi bahkan harus guru dia bisa menata tata. Oh murid seanyarnya kudu ajar demah. Selanjutnya demah sampai jalan gelor bener. Menikor mencoba hal-hal lain. Dan tugas yang keenam adalah mencukupkan bagi murid itu menurut kadar pemahamannya. Maka tidak menyampaikan kepada murid sesuatu yang tidak terjangkau oleh akalnya. Dalam hal itu mengikuti penghulu manusia sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, "Nanu ma'asyiral anbiya'i umirna an nunzilan nasa manazilahum wa nukallimahum ala qadri uqulihim." Yang artinya kami golongan para nabi diperintahkan untuk menempatkan mereka kepada kedudukan mereka dan berbicara kepada mereka menurut kadar akal mereka. Jadi tugas guru rek nake nerangake menyampaikan kepada murid sesuatu yang tidak terjangkau oleh akalnya. Jadi menyesuaikan kemampuan murid dan kemampuannya sampai telok, ya beri telok jauh beri lemah. Karena dari gila tidak mampu bisa jadi jalan selok becek akhirnya. Maka hendaklah ia menguraikan hakikat pada murid apabila mengetahui bahwasanya murid itu memahaminya benar-benar. Jadi caranya ya kudu nerangake wong-wongku sampai muridnya ngerti wongku bene korbannya walaupun sedikit cuman kudu paham. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'ahadu yuhaddisu qauman bihadisin la tablughuhu uquluhum illa kana fitnatan ala ba'dihim." Yang artinya tidaklah seseorang itu berbicara kepada suatu kaum dengan suatu pembicaraan di mana akal mereka tidak sampai kepadanya, melainkan pembicaraan itu menjadi fitnah atas sebagian mereka. Jadi saking lo paham gelar jadi bisa jadi fitnah. Makanya dalam menjelaskan roh kau tuh nyesuai yakin dia mampun gendimah, dia mampun bahasa apa ibaratnya lo ngerti bahasa Arab apa terangake cara bahasa Arab kan jadi lo ada apa makamah. Dan Ali radhiyallahu berkata sambil menunjuk ke dadanya, sesungguhnya di sini terdapat ilmu-ilmu yang banyak
seandainya saya mendapatkan orang-orang yang sanggup membawanya. Jadi abang rasa Sayyidina Ali ngomong asli etang badan punya ilmu. Andai kata beda orang yang sanggup nerima kiyak nih. Benarlah iya radhiyallahu, karena hati orang-orang yang bajik adalah kuburan rahasia-rahasia. Maka tidak seyogyanya bagi orang yang alim untuk menyiarkan seluruh apa yang diketahuinya kepada setiap orang. Ini jika orang yang belajar itu memahaminya, namun ia bukan orang yang ahli untuk mengambil manfaatnya. Maka bagi-bagi jadi lo kudu terangke kabeh sabodun si ilmu nek saya tawen kudu terangke. Jadi menyesuaikan siapa sing ngedingake, siapa saya beritahu menyesuaikan kemampuannya agen lima. Lokor kabeh saya ngerti dia, belum tentu orang lain ngerti nih. Maka bagaimanakah apabila ia tidak memahaminya? Jadi ada pertanyaan ini, demam orang yang paham tak ada. Isa alaihissalam berkata, janganlah kamu gantungkan permata di leher babi, sesungguhnya hikmah itu lebih baik daripada permata. Maka barang siapa membencinya, maka ia lebih buruk daripada babi. Oleh karena itu dikatakan, takarlah setiap orang dengan standar akalnya dan timbanglah ia dengan timbangan pemahamannya, sehingga kamu selamat daripadanya dan bermanfaat bagimu. Dan jika tidak maka terjadilah pengingkaran karena perbedaan standar. Sebagian ulama ditanya tentang sesuatu namun ia tidak menjawabnya, maka penanya itu berkata, tidakkah engkau mendengar Rasulullah SAW bersabda, man katama ilman nafi'an ja'a yaumal qiyamati mulajjaman bilijamin min nari. Yang artinya barang siapa yang menyembuhkan ilmu yang bermanfaat, maka ia datang kepada hari kiamat dengan kendali dari api neraka. Lalu berkata, biarkan kendali itu dan pergilah. Jika datang orang yang memahaminya dan saya mau menyembunyikannya, maka suruhlah ia mengendalikanku. Allah Ta'ala berfirman, wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Yang artinya janganlah kamu berikan kepada orang-orang bodoh akan harta bendamu. Jadi mun orang yang selalu paham mengebrin ilmu teknik dengan apa, ya percuma deh, karena lo bisa paham deh. Sebagai peringatan bahwa memelihara ilmu dari orang-orang merusakkannya dan membahayakannya adalah lebih utama. Zalim dalam memberikan kepada orang yang tidak berhak tidaklah lebih kecil daripada zalim dan mencegah orang yang berhak. Jadi mun lakar lo sesuai bi kadarnya aja mun beri takut jadi hal-hal secuba. An suru darrab robaina syarihatin na'ami fasbaha mahzunan bira'iyatil ghanam li'annahum amsau biha bijahli liqadrihi fala ana udhi an utawi kohul baham fa in latafa Allahu latifu bilutfihi wa sadaftu ahlan lil ulumi wal hikam nasartu mufidaw wastafattu mawaddata wa illa mamahzuna ladayya wa muqtamam faman ma'na'a manahal zuhala ilma adhaha waman ma'na'al mustauzi hibina faqad zalam. Yang artinya, apakah saya taburkan permata di kalangan pengembala ternak di pagi hari, lalu permata itu menjadi tersimpan oleh pengembala kambing karena mereka masuk waktu sore dalam keadaan bodoh akan nilainya, maka saya tidak mengorbankannya dengan mengalungkan di leher anak kambing. Jika Allah maha lembut dengan belas kasihnya dan saya menjumpai orang yang ahli ilmu dan hikmah, maka saya sebarkan sesuatu yang berguna dan saya akan mendapatkan kasih sayang, dan jika tidak, maka ilmu itu tersimpan dan tersembunyi padaku. Barang siapa yang memberikan ilmu kepada orang bodoh, maka ia menyia-nyiakannya, dan barang siapa yang mencegah dari orang yang dapat menerima, maka ia telah zalim. Jadi intinya meri apapun harus sesuai. Meri ilmu, meri harta. Mau bagi ada orang yang selalu tahu harganya, kan percuma. Beri permata ada orang biasa pengembala kambing, lo tahu harga, lo tahu demam, jual dan badan. Contohnya, jadi orang manfaat ada akhirnya. Mau beri sesuai pak tuh, insya Allah manfaatnya pun sesuai. Kecuali kita beri orang ahli, orang yang bisa
ngerti di ilmu, cuman kita lo meri najis zalim artinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Tuh.